tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kemurahan-Mu Tuhan menuntun kami sampai tempat ini tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan menolong setiap kami Tuhan, yang boleh berada tempat ini, yang masih dalam perjalanan. Juga rekan-rekan jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada di tempat masing-masing. Tuhan menolong kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu turun atas setiap kami, atas ruangan ini Tuhan. Tuhan memelihara kami, menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa tubuh jiwa roh kami untuk datang menghadap tata-Mu yang kudus Tuhan. Bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Layakkan kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, kami naikkan sembah pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Bahwa kami lebih dekat Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan setiap kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, oh, Tuhan
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami bawa hidup kami ke tahta-Mu yang kudus, Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami, Yesus, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, Tuhan. Oh, jadikan kami, jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami mau bawa hidup kami sore hari ini, Bapa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan kami, jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah rohamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Ya, ini doa kami, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, oh, agar semuanya, semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini doa kami Tuhan, biar semuanya boleh datang sujud menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab hanya Kau yang layak terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh berada tempat ini. Di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Untuk beribadah, menyembah, memuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Sebab Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita ingin memuji Tuhan lagi, katakan amin. Kita beri sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima sukacita surga. Haleluya. Kami bersyukur buat sore hari ini. Tuhan baik atas setiap kami. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau terima sukacita itu.
terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa ku yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku Tuhan. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Oh, katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak Tuhan. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya undang kita semua bagi berdiri. Kita kasih senyum ya. Maskernya dibuka sebentar dan apa ya. Kita kasih senyum kanan kiri. Ya, penuh dengan sukacita surga. Haleluya. Lanjutkan kita pujian kita. Yesusku dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan. Amin. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, hanya setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat
yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, kau dahsyat Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Yesusku dahsyat. Pujian, silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Kami mau datang Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita
mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku mau tetap setia Tuhan mengiring Kau Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kami mau tetap setia Tuhan, ku tetap setia, ku melayanimu. Bila setiap janji komitmen kami Tuhan, bila setiap kami boleh setia sampai akhir kami Tuhan, menerima janji-janji-Mu Tuhan, menerima mahkota kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Kau menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan tata-Mu yang kudus. Terima kasih, kami bersyukur. Sebentar kami akan terima berkat firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar janji-janji kemenangan-Mu Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu untuk kami dapat menikmati hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami memberkati hamba-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu Allah Roh Kudus, Kau yang mengurapi beliau untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan diberikan kesempatan sekali lagi boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Bertemu dengan jemaat yang luar biasa di tempat ini. Saya berharap semuanya baik-baik saja dan selalu sehat. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak berlambat-lambat kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sudah beri judul Besar dan Terpujilah Kasih-Nya. Ya, saya undang jemaat semuanya
mengatakan hal ini ya, judul ini. Besar dan terpujilah kasih-Nya. 2, 3. Besar dan terpujilah kasih-Nya. Amin. Tentunya kasih-Nya Tuhan, kasih-Nya Allah kita dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan sore hari ini saya undang kita buka semuanya, atau kalau nggak ada yang buka bisa lihat di layar. Mazmur 138, kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai yang terakhir, 1-8. Nanti saya bacakan ayat yang ganjil dan saudara yang genap. Ya, saya nggak perlu undang saudara bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, karena menurut saya menghormati firman Tuhan itu nggak cuma sekedar baca firman Tuhan sekali dalam seminggu, tiap hari Minggu, dan berdiri. Tidak. Tapi ketika kita menghormati firman Tuhan, tiap hari kita baca firman Tuhan, dan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja baca. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara yang genap. Dan ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Mazmur 138, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Puji nama Tuhan, ayat yang begitu luar biasa. Sebuah ucapan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan seorang Raja Daud. Dikatakan dari Daud. Jadi ini mazmur yang dari Daud. Kita next slide. Ya, oh ya, saya yang pakai slide-nya ya, lupa. Seorang raja yang sangat terkenal, termasyur, udah sering kali dikhotbahkan ya, mungkin sudah familiar di telinga kita semua. Seorang raja yang begitu mengasihi Tuhan, ya dia mengasihi Tuhan meskipun dalam keadaan yang susah. Kalau kita baca di sini, sebagaimana tertulis di bagian awal, Mazmur ini merupakan karya seorang Daud, Raja Daud. Dan kita tidak dapat mengetahui pasti ya, ini waktu kapan sebenarnya. Jadi ayat ini nggak menulis kapan waktunya, ketika Daud apakah. Tapi dapat bisa kita simpulkan bahwa ayat ini ditulis ketika Daud dalam masa-masa kesesakan karena musuh-musuhnya. Mungkin dia sedang menghadapi pertempuran yang sengit melawan bangsa Filistin. Mungkin juga dia sedang melarikan diri dari Saul atau Absalom. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas ayat ini berbicara tentang kesesakan Daud. Tetapi dalam kesesakan, bagaimana kata-katanya? Ucapan syukur yang luar biasa dari Daud. Dan kalau kita membaca ayat ini, inti dari perikop ini ada di ayat yang ke-6 sebenarnya. Banyak orang-orang yang mengatakan di ayat yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ini bicara tentang kedua hal sifat Allah, yaitu Allah yang tinggi, yang transenden, yang Allah yang maha luar biasa, sumber dari segala sesuatu. Tapi Dia juga Allah yang imanen, yang melihat orang yang hina. Dia orang yang dekat. Ini dia dalam bahasa asli Ibrani nggak bilang melihat, enggak. Tapi pakai kata lain yang menjelaskan tentang kalau dia dekat dengan orang yang hina. Artinya Allah yang imanen. Jadi pokok
ayat ini menjadikan pokok satu perikop ini. Menunjukkan bahwa Allah itu bagaimana. Daud memberikan fakta-fakta tentang Allah yang setelah dia alami dalam hidupnya. Dan fakta-fakta itu menjadikan dia mengucap syukur. Bukan ucapan kosong yang diucapkan untuk menghibur diri, bukan. Tapi dia alami benar-benar kuasa Allah. Dia alami janji Allah. Sebelum dia alami, dia sudah tahu. Jadi penting kita tahu dan mengalami, bukan sekedar mengalami. Karena mengalami itu bisa nggak tahu, ya kan? Tersesat ini, bukan nggak benar. Tapi ketika tahu Allah itu seperti apa, bisa mengalami Allah. Itu yang dialami Raja Daud. Dia mengalami kesesakan yang luar biasa. Hari-hari ini juga ya, kesesakan-kesesakan terjadi di segala situasi. Dari pemerintahan sampai pedagang, sampai ke kesehatan, sampai religius pun juga. Semuanya terimbas karena masalah. Tapi biarlah kita belajar hari ini dari Mazmur Daud 138 ini. Bagaimana kita bisa tetap menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dan kita belajar bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Di bagian perikop ini saja ada 3 bagian. Apa saja bagian dari Mazmur 138 ini? Yang pertama, ucapan syukur. Ayat 1-6. Yang kedua, Tuhan yang jauh dan dekat. Ayat yang ke-6. Keyakinan dan permohonan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita bagi sama-sama. Kita melihat lebih dalam lagi. Kita belajar lebih lagi tentang Mazmur Daud ini. Yang pertama, ucapan syukur. Ayat 1-5. Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Amin. Wah, puji Tuhan. Semakin banyak yang suka mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tapi dalam segala situasi kita juga mengucap syukur. Ya, apa di dalamnya? Mengucap syukur terhadap apa sih Daud ini? Daud mengucap syukur terhadap sifat Allah. Yang ayat 2 bagian A, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dikatakan yang kudus. Ya, di sini dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ya, jadi dikatakan kasih-Mu dan setia-Mu. Ini berbicara kedua hal ya. Kalau dalam bahasa asli ada 2, keset sama emet. Yang artinya kasih Allah. Dan yang kedua keteguhan dan kebenaran. Jadi Daud mengucap syukur atas kasih Allah terhadap hidupnya. Bagaimana istilah ucapan syukur, mengucap syukur ini sudah sangat sering didengar. Tetapi ketika melakukannya itu sesuatu hal yang susah buat setiap kita. Jelas, itulah yang ditunjukkan oleh Daud di sini. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Jadi studi kata dalam bahasa asli berkata yada, artinya menunjukkan kata mengakui. Tetapi nggak sampai di kata arti kata mengakui, tapi juga fakta. Mengakui fakta, pengakuan atau deklarasi terhadap sesuatu fakta, entah itu berhubungan dengan sifat dan tindakan Allah maupun karakternya. Daud memuji Tuhan dan menyampaikan fakta-fakta tentang kasih Allah. Menyampaikan fakta-fakta tentang sifat Allah. Bagaimana kasihnya dalam hidupnya dan keteguhan dan kebenaran dalam hidupnya. Jadi sifat Allah ini, kalau keset itu sebagai kasih Tuhan yang rela mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Menjaga perjanjian itu sedemikian rupa sehingga tidak gagal. Jadi sering kita nyanyikan atau sering kita ucapkan, janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti ditepati, luar biasa. Seperti itu. Itu masuk dalam kata-kata keset ini, akar katanya. Biasanya memiliki terjemahan lain juga kasih setia. Kasih setia Allah yang kekal. Ada juga ayat ya, berbicara tentang Allah itu setia meskipun seringkali kita tidak setia. Begitu luar biasanya Allah dalam kehidupan Raja Daud ini.
Tentunya di dalam kehidupan saya dan saudara juga. Dan kedua tentang keteguhan dan kebenaran. Kata emet ini sangat berhubungan juga dengan janji. Jadi dua kata ini tidak terpisah tentang keteguhan dan kebenaran. Jadi menerjemahkan arti kebenaran ini ditekankan adalah perkataan Allah. Yaitu firman Tuhan. Kalau zaman Daud, Allah berbicara lewat nabi. Tapi zaman sekarang Allah berbicara lewat firman Tuhan. Dan ini masih relevan sampai sekarang. Sungguh luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Dia nggak membiarkan kita juga sendiri. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita tanya sama Tuhan, Tuhan beri saya jawaban. Padahal Tuhan sudah memberi jawaban. Tapi kita tinggal baca. Tapi seringkali kita malas untuk membaca. Biarlah kita terus membaca firman Tuhan hari lepas hari. Karena kasih Allah begitu luar biasa dalam kehidupan. Keteguhan dan kebenarannya, perjanjiannya. Ditulis di sini banyak sekali perjanjian-perjanjian Allah. Buat umat orang-orang percaya. Yang terutama tentunya janji keselamatan yang pasti. Tadi pagi saya juga berbicara tentang Yunus. Bicara tentang kasih Allah, kebaikan Allah dalam hidup orang Niniwe. Yang Yunus gak suka, Yunus marah. Tapi supaya kita gak seperti Yunus, kita harus mengingat kasihnya Tuhan. Sifat-sifatnya Allah. Daud juga mengingat kasih Allah. Ketika kita dalam keterpurukan hari-hari ini misalnya, kita ambil saat teduh, ambil waktu memuji Tuhan, nyetel musik mungkin. Ya kalau nggak bisa main gitar, nyetel musik kan sekarang ada HP ya. Nyetel musik kita nyanyi, memuji Tuhan bersama keluarga mungkin, merenungkan Tuhan sudah buat apa dalam hidupku, banyak sekali pasti. Merenungkan setiap detail-detail yang Tuhan sudah beri dalam hidup. Apa yang sudah Tuhan katakan dalam firman Tuhan menjadi keteguhan buat kita, buat saudara dan saya. Menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Ucapan syukur itu juga memuji Tuhan. Karena kasihnya, karena fakta yang sudah kita alami. Next slide. Ya, karya Allah. Yang pertama Daud mengucap syukur karena sifatnya Allah. Yang kedua, dia juga mengucap syukur atas karya Allah dalam hidupnya. Ayat 2b sampai bagian yang ketiga. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Karya Allah, tentunya pasti keselamatan, itu pasti. Tapi maksud di sini ketika Daud berbicara tentang meninggikan namanya, ini bicara tentang Tuhan telah meninggikan nama dan perkataannya melebihi segala sesuatu. Misalnya melalui perbuatannya yang ajaib di masa-masa lampau. Jadi Daud berbicara ketika zaman-zaman Musa, bangsa Israel dilepaskan dari bangsa Mesir. Itu luar biasa. Dan zaman kuno dulu, sebagai contoh pada saat ia menghukum bangsa Mesir dan Firaun, berita itu tersebar ke seluruh pelosok dunia kuno. Ya, kalau kita baca di Yosua 9, Roma 9, berbicara tentang itu. Bagaimana Allah meninggikan namanya dengan melakukan perbuatan ajaib karyanya atas umat pilihannya. Daud juga mengucap syukur atas karya Allah, yaitu mengabulkan doa-doanya. Ketika Daud berseru, oh Tuhan, udah gak kuat lagi, capek. Allah memberikan kekuatan, bahkan melepaskan dia dari tangan musuh. Bahkan dia memberi kemenangan yang luar biasa atas musuh-musuhnya pada zaman itu. Itu gak dilupakan oleh Daud, karya Allah. Demikian juga buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karya apa yang sudah Allah buat dalam kehidupan kita? Kita ingat lagi, kita renungkan lagi apa yang sudah buat Tuhan buat bagi saya. Dan yang paling terpenting karyanya
kayu salib. Ya, dia menyelamatkan umatnya yang berdosa, saya dan saudara. Bahkan sebelum perjanjian baru pun, kota Niniwe diselamatkan juga oleh Allah. Ditegur lewat Yunus, seorang yang ogah-ogahan juga, nabi yang ogah-ogahan. Karena melihat ini orang jahat kok diampuni. Tapi kasih Allah melingkupi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia mengabulkan doa kita, memberkati kita. Wah, begitu luar biasa kalau diingat kasihnya Allah. Luar biasa. Dan yang kedua, yang pertama kita sudah lihat dari seorang Daud yang mengucap syukur. Dia mengucap syukur atas sifatnya Tuhan Allah itu sudah apa. Dan karyanya untuk dia dan bangsanya. Yang kedua, kita belajar dari Daud, Tuhan yang jauh dan dekat. Bicara tentang kemahakuasaannya Allah, tetapi kedekatannya dia juga dengan Daud. Ini kedua hal yang sangat berkaitan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi zaman dulu ketika banyak di dunia juga berbicara tentang jauhnya Tuhan dan dekatnya Tuhan. Tapi dipisah saudara. Ada satu paham filsafat namanya deisme yang berkembang sekitar abad yang ke-17. Ya, jadi berbicara tentang Allah itu seperti pembuat jam tangan. Ketika dibuat alam semesta sudah dibiarkan. Itu pemahaman deisme. Jadi Allah itu tidak campur tangan dengan bumi, seperti itu dikatakan. Tapi ada juga paham selain itu, yang bicara tentang Allah itu selalu dekat, selalu ada. Itu paham-paham zaman Romawi dulu. Jadi dewa, jadi manusia, dan seperti itu. Tapi kekristenan memandang Allah itu seperti ini, Tuhan yang jauh dan dekat. Dia Allah yang perkasa, yang luar biasa, yang pencipta langit dan bumi. Dia mau datang ke dunia, dekat di hati kita. Tebus dosa kita. Dia dekat, dia jauh dan dia dekat. Jadi pola pandang Alkitab terhadap Allah itu seimbang saudara. Tuhan memang Allah yang besar dan mulia. Ia lebih berkuasa daripada segala dewa dan raja. Besar kemuliaannya, tinggi luhur nama dan perkataannya. Walaupun demikian Tuhan juga sangat dekat. Ia melihat orang yang hina, dikatakan di ayat 6. Melihat di sini menyiratkan tentang kedekatan yang luar biasa. Tadi saya sudah jelaskan. Ia mengenal karena ia dekat dengan mereka. Jadi perpaduan antara kejauhan Allah, transendensi Allah dan imanensi Allah itu memiliki penyatuan ya, percampuran yang sungguh luar biasa. Jadi ketika Allah yang maha besar tetapi tidak terlibat secara dekat dan nyata dalam kehidupan sehari-hari, apa artinya memiliki Allah yang besar? Dan jika dibalik, apa artinya memiliki Allah yang dekat tetapi tidak mampu melakukan apapun yang luar biasa? Jadi ketika disatukan, kita punya Allah yang luar biasa, tapi dia dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang Daud mau maksudkan di sini. Sangat luar biasa ayat ini mengatakan. Padahal Daud belum ada Alkitab dulu. Tapi Allah mencurahkan Roh Kudusnya terhadap Daud sehingga dapat mengerti, memahami Allah itu bagaimana dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, keyakinan dan permohonan. Ayat 7 sampai ayat 8, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengelurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dia yakin sama Tuhan. Seorang Daud yakin atas perbuatannya Tuhan. Dia gak sekedar tahu dan mengaku terhadap sifat-sifat Allah. Dia juga gak sekedar berharap
yang kosong, tapi dia berharap, punya pengharapan atas tangan Tuhan yang luar biasa. Keyakinan yang teguh. Bahkan dia menyampaikan permohonannya pada Tuhan. Permohonannya ini bentuk rasa percayanya. Satu ketika ada, ini ilustrasi juga sering disampaikan, ada satu kota di mana jarang turun hujan. Nggak pernah turun hujan. Dan satu desa ini semuanya berdoa sama Tuhan. Luar biasa, satu desa berdoa sama Tuhan untuk diturunkan hujan. Semuanya memohon sama Tuhan. Satu ketika udah lama berlalu 1 bulan, 2 bulan nggak hujan-hujan. Dan bulan yang ketiga berdoa lagi, kumpul di satu tempat semuanya. Dan satu ketika Allah mengabulkan doa mereka. Hujan lebat deras. Tapi yang bisa pulang ke rumah cuma 1 orang. Dia bawa payung. Ternyata yang lain cuma memohon tapi nggak yakin sama kuasa Tuhan. Pertanyaan buat saya dan saudara, berapa banyakkah kita sudah memohon? Berapa banyakkah kita sudah memohon sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berdoa, tapi nggak benar-benar yakin sama kuasanya Tuhan. Di perjanjian baru juga, hari-hari akhir, orang-orang terakhir, hari-hari sekarang ini, banyak orang-orang di Alkitab dikatakan, banyak orang-orang akan datang ke gereja, mengaku percaya Tuhan, tapi menyangkali kekuatannya. Artinya tidak yakin atas kuasa yang Tuhan berikan. Tidak yakin atas keselamatan yang Tuhan berikan. Ketika saya ngobrol sama beberapa hari ini saya belajar bahasa Inggris pakai aplikasi namanya Good Night gitu. Oh ya, what are you doing like ya ngomong-ngomong bahasa Inggris gitu casual. Tapi satu ketika Tuhan bimbing kepada satu orang di mana dia belum percaya Tuhan. Kebetulan orang Indonesia dapatnya. Ngobrol lah panjang lebar, pertamanya perkenalan dan lain sebagainya, kerja apa, sekolah di mana dan lain sebagainya. Selesai, terus dia masuk. Tanya, kerja di mana? Oh, saya pendeta muda. Oh, pendeta muda. Saya mau tanya dong tentang kepercayaan. Oke, saya cerita tentang kepercayaannya. Saya sama dia. Wah. Terus saya tinggal tanya, udah yakin belum masuk surga? Dia percaya kepercayaan seberang, berbeda dengan saya. Udah yakin gak masuk surga? Belum. Kalau misalnya saya gak yakin saya juga masuk surga, apa bisa saya menginjili? Gak bisa. Tapi puji Tuhan, saya sudah banyak belajar juga, saya yakin masuk surga. Karena Allah itu memberikan keselamatan yang pasti. Saya bisa bercerita tentang Yesus ke dia. Bahwa Yesus itu pasti memberikan keselamatan. Dia tanya lagi, Allah itu 3, bagaimana itu? Tak saya jawab lagi. Tentang Allah itu diikat dengan kasih dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menceritakan kasih Tuhan kalau kita tidak benar-benar yakin atas keyakinan kita? Tadi pagi saya juga jelaskan sedikit tentang keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang di luar sedangkan kita nggak yakin sama keselamatan kita. Tapi dari cerita ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk yakinlah Tuhan itu luar biasa. Keselamatan yang Dia berikan itu pasti. Katakan amin. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Ketika kita memohon doa juga, yakinlah Tuhan beserta. Atau seperti Sadrak, Mesak, Abednego, kalaupun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya. Karena apa? Dia tahu rencana Tuhan selalu baik dalam hidupnya. Kalau di Roma dikatakan, mati pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih-Nya yang luar biasa. Mati pun. Dikatakan penyiksaan, sampai kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Artinya apa? Kekekalan. Di dunia sementara, tapi ketika kita keluar, selesai di dunia. Tuhan kasih kepastian. Di pengadilan, kita nanti diadilin, juga diadilin, ditatahnya. Tapi
pengadilan itu untuk memberi mahkota. Sudahkah kita memberitakan Injil? Sudahkah kita mengayomi orang? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan mau? Dan lain sebagainya. Ada banyak mahkota. Jadi pengadilan yang kita akan hadapi itu bukan antara hidup dan mati, bukan. Tapi antara dapat mahkota apa enggak. Oh enak. Enak apa enggak itu saudara? Kalau yang lain percaya kalau mati pengadilannya antara masuk surga atau neraka. Tapi kalau kita pengadilannya nanti mati, pasti masuk surga. Tapi bedanya apa? Punya mahkota apa enggak? Gitu. Tapi saya dorong Bapak Ibu Saudara, ayo kita cari mahkota yang kekal. Ketika saya kumpul-kumpul Bible Communion, Bible Study di hari Senin, tapi sekarang lagi libur ya karena Natal, ngomongin tentang memberitakan Injil. Memberitakan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah alami kebaikan Tuhan, itu pasti kita dengan mudah menyampaikan Injil. Contohnya, misalnya kita makan rawon. Tadi pagi ini ilustrasinya juga saya sudah ceritakan ya. Misalnya kita makan rawon di satu tempat, enak. Lalu kita punya saudara ini yang belum pernah makan rawon. Tentunya bukan belum pernah makan rawon, belum nemu rawon yang enak. Tentunya kita kasih tahu, rawon di situ enak banget. Luar biasa mantep, tempatnya enak, pelayanannya bagus. Kita bisa ngomong panjang lebar. Sambelnya loh, enak. Cambahe loh gak mentah, enak pokoknya. Bisa dijelaskan kan? Sama seperti itu, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita sudah mengalami fakta-fakta sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa menceritakan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan kita, keluarga kita, saudara yang mungkin belum kenal, teman-teman kita. Gak usah ribet-ribet, takut dengan teologi kan. Biasanya orang takut sama bahasan-bahasan teologi. Ngomong sebisanya aja. Misalnya, kemarin aku sakit, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Saya berdoa Tuhan Yesus sembuhkan. Kemarin masalah toko ada masalah gini. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah selesaikan. Dan lain sebagainya, banyak yang kita alami. Jadi keyakinan dan permohonan ini biarlah juga mengajari kita untuk selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Permohonan yang penuh kepastian tidak jauh berbeda dengan doa Paulus untuk jemaat Filipi juga. Jadi di Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi orang percaya itu harus menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jangan takut. Justru kita merindukan, cepat. Tuhan Yesus cepat datang. Kita sama-sama kekekalan yang bahagia. Ngengat dan kara tidak ada. Kesedihan, tangis gak ada. Lapar gak ada. Banyak sekali kasihnya. Yakinlah atas keselamatan yang Tuhan berikan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dan diimani oleh Daud akhirnya menjadi kenyataan melalui Yesus Kristus. Jadi janji Tuhan sebelumnya janji Tuhan terhadap Daud melalui Nabi Nathan waktu itu. Nabi Nathan berkata kepada Daud, keturunanmu tidak akan habis. Ya, bahkan akan memerintah untuk selama-lamanya. Itu berbicara tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia. Dan memberikan keselamatan buat seluruh dunia yang percaya buat Dia. Firman Tuhan enggak saya panjangkan Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Tapi kita boleh belajar dari Mazmur Daud ini. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Yang pertama, Daud mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sifat-sifatnya Allah yang kasih setia, yang teguh dan kebenaran akan janji firman Tuhannya. Dia juga mempercayai, mensyukuri karya Allah dalam hidupnya. Dia menyatakan kalau Allah itu jauh dan dekat. Kebesarannya dalam kehidupannya.
Itu yang luar biasa. Dan yang terakhir, dia yakin kalau permohonannya pasti diselesaikan. Dalam keadaan hari-hari ini nih, Bapak Ibu Saudara, yang susah, yang berat, saya rindu Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Semuanya punya kecapean masing-masing, punya kelelahan masing-masing, kejenuhan masing-masing. Beberapa hari yang lalu saya juga chat sama Koko Ian di Cina karena saya gak punya teman ngobrol juga. Aku capek. Gak tahu, aku capek. Aku cuma bisa katakan aku capek sama Koko waktu itu. Dan Koko cuma bisa bilang gini, ya udah, kamu nangis gak apa-apa, kamu doa gak apa-apa. Saya langsung tangkap maksudnya. Manusia pasti lemah. Kita semua masih dalam keadaan yang lemah. Daging itu lemah. Punya capek, rasa jenuh. Bahkan hamba Tuhan pun saya percaya. Semua manusia pasti ada rasa capek, jenuh, lelah. Bersandar sama Tuhan, doa. Tuhan tolong. Minta tolong. Kasih saya kekuatan baru. Kasih saya semangat baru untuk melayani-Mu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah berat, datang sama Tuhan, doa. Tuhan, tolong beri saya kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Kita nyanyikan Sebab Kau Besar. Dari awal kita nyanyikan lagu ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kau besar dalam kehidupan kami. Engkau berotoritas dalam kehidupan kami. Kami serahkan permohonan hidup kami kepadamu Tuhan, Allah kami yang ajaib. Kau dengan lembut katakan, sebab Kau besar, ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Allah kami yang besar, yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur kami ucapkan kepadamu, Allah kami yang penuh luar biasa dalam hidup kami. Penuh kasih dalam kehidupan kami, karyamu yang ajaib dalam kehidupan kami, janjimu yang pasti dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah rahmat-Mu turun atas setiap kami hari-hari ini. Kami tahu kondisi tidak menentukan, situasi yang begitu menyedihkan, tapi sukacita-Mu selalu turun atas kami Tuhan. Nyatakan permohonan kami Tuhan, jawab doa kami, biarlah Engkau yang menyelesaikan permasalahan kami. Kami serahkan beban kami kepadamu Tuhan. Karena kami manusia yang tak mampu melaluinya sendiri. Kami tak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami mau serahkan segala permasalahan kami ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami mengangkat tangan kami dan ulurkan tangan-Mu Tuhan atas setiap kami. Hamba-Mu berdoa pada kesempatan sore hari ini untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang mengalami problema, masalah, sakit, penyakit, problema dalam setiap aspek kehidupan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan yang ajaib turun atas kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus selalu tuntun kami, tarik kami kembali ke hati-Mu, tarik kami kembali ke hati-Mu untuk kami selalu mau mendekat kepada Tuhan. Biarlah kami mau menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berhenti
sampai hari ini. Khotbah hamba-Mu hanya sampai sekarang. Tapi kami yakin dan percaya perlindungan penyertaan Tuhan, bahkan penghiburan pertolongan Roh Kudus selalu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah anak-anak-Mu, biarlah kami semua rindu terus menghadap Engkau Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali yang menjadi alasan buat kita mengucap syukur ya. Hari lepas hari, waktu demi waktu, permasalahan demi permasalahan, perlindungan demi perlindungan, penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan. Jadi ya, patut kita mengucap syukur, amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, waktu kita sakit dia sembuhkan, waktu lemah dia kuatkan, waktu kekurangan ada saat dia akan beri jalan keluar, dan sebagainya. Jadi saudara, mari kita ingat firman Allah ini. Dan walaupun dia jauh, tapi dia dekat, bahkan dia ada di dalam saudara dan saya. Itu dahsyat Allah kita. Amin. Yakin kalau kita berdoa, yakin sebab dia ada di dalam saudara dan saya. Itulah Allah kita. Kita berdiri sekali lagi bersama-sama. Kita berdoa buat yang ulang tahun dalam bulan ini. Dan kemudian saya akan langsung tutup dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, ingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Banyak sekali hal-hal yang terlebih keselamatan yang kekal Tuhan sudah sediakan buat kami. Dijadikan anak-anak Allah yang berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Tuhan, dengan apa kami dapat balas segala kebaikan-Mu? Biarlah tolong kami Tuhan untuk dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Walaupun Engkau jauh, tetapi Engkau dekat, bahkan Immanuel. Engkau menyertai kami di dalam segala keadaan. Beri kami keyakinan penuh di dalam doa-doa permohonan kami, supaya kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Dan apabila doa-doa kami dijawab oleh Tuhan, Engkau juga yang dipermuliakan. Itu sebabnya kami bersyukur ya Bapa. Lebih-lebih dalam bulan ini ada beberapa jemaat yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan urapan dari sorga. Pakai semua Tuhan, bahkan keluarga-keluarga dari semua sidang jemaat-Mu, baik yang di rumah-rumah maupun yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Permuliakan nama-Mu dalam hidup mereka, hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah kami yang senantiasa menyertai kami. Dan sore hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, ulurkan tangan-Mu. Terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Bu Esther. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman. Hari Kamis jam 6 ada ibadah tengah minggu. Kemudian Jumat jam 3 ada doa di tempat ini. Kemudian dilanjut setengah 9 doa di ruang doa di atas.
Kemudian Sabtu jam 6 ada kaum muda remaja. Mereka juga secara streaming dan juga ada yang langsung di tempat ini. Kemudian minggu depan tanggal 20 bulan 12 ya, ibadah pagi jam 5:30 dimulai, sudah ada penyembahan tempat ini. Kemudian sekolah minggu jam 8 adalah Natal sekolah minggu anak-anak via online ya. Jadi tidak ada anak-anak di tempat ini, tetapi anak-anak kami sarankan melalui orang tua secara langsung kami mohon mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah Natal online di rumah masing-masing ya. Saya harap anak-anak bisa pakaian seperti Natalan ya, layak, yang bersih, yang bagus saat mereka memuji Tuhan bisa mengikuti. Kalau perlu saudara foto dan video kirim kepada saya ya. Nanti akan kami gabung-gabung dalam satu rangkaian foto bersama untuk disimpan sebagai dokumen. Jadi kami ingatkan lagi jam 8 pagi anak-anak disiapkan di rumah ya. Untuk hadiah akan diantar oleh guru masing-masing ke rumah. Jadi anak-anak enggak perlu datang ke gereja ya. Cukup di rumah saja ikut ibadah dan nanti hadiah akan datang ya. Seperti paket. Ada hadiah yang dikirimkan melalui guru-guru ya. Kemudian sore kembali jam 3:30 ada ibadah seperti ini. 3:30 sudah mulai ada penyembahan. Kemudian amplop Natal bisa dikumpulkan kepada bendahara, ada saudari Ayun, saudari Neswang dan Bu Yekwa untuk sekolah minggu ke saudari Neswang. Kemudian donasi keyboard sudah terkumpul sebanyak 13.500.000 ya. Kami masih terus ada pembenahan buat studio, masih berjalan. Kalau saudara kepingin tahu, boleh ke belakang, di ruang belakang lihat ya. Jalan masuk mau ke TK itu ya, saudara bisa lihat di sana. Untuk mempersiapkan anak-anak pemain musik pemula untuk berlatih di sana. Mempersiapkan generasi ini. Ini hilang satu tadi. Sudah latihan ternyata ada hal yang tak terduga, jadi 01. Nah ini mereka berlatih berawal dari sekolah minggu. Itu saja. Kemudian sedikit akan saya sosialisasi tentang Natal. Tentunya tak bosan-bosan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa pakai masker, jangan malu ya, jangan harus ditegur, jangan harus dirahasia ataupun didenda ya. Jadi ini kesadaran kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara di luar memberi contoh ya, pakai masker untuk kesehatan saya dan untuk kesehatan saudara ya. Jadi tetap pakai masker masuk gereja ruangan ini supaya karena ruangannya juga hanya sebatas ini, kalau kita berdekatan maskernya dilepas bahaya juga. Jadi kita tetap memuji Tuhan pakai masker ya. Kemudian untuk Natal, ibadah Natal yang Kamis, untuk hari yang pagi, jemaat pagi datang di hari Kamis. Jam berapa? Ya. Kemudian untuk yang sore, jemaat sore datang di hari Jumat. Jam berapa? Jam berapa ini yang sore? Ojo jam 6 ya, nanti jam 6 mas buyar. Ya, jadi jam 5 sudah datang berkumpul di tempat ini. Kemudian sekali lagi atas nama panitia kami mohon maaf apabila peraturan Natal kita kali ini berbeda dengan tahun lalu dan banyak sekali peraturan yang harus kami terapkan. Ya, itu semua untuk kenyamanan bersama. Jadi saudara kalau diatur tempat duduknya 1, 2, ini saya lihat tadi sudah betul ya. Yang datang bersama keluarga di tempat yang agak lebar ya. Yang di belakang penuh, ini kosong. Ya, cari tempat yang nyaman supaya tidak berdekatan ya. Kemudian waktu saudara datang, saudara bisa ukur suhu dulu ya. Jadi kita tetap pakai protokol kesehatan. Kemudian satu hal lagi tentang tahun baru. Ya, kalau Natalan kita bagi 2 shift pagi dan sore. Tetapi kalau tahun baru berdasarkan berdasarkan daftar. Jadi saudara cepat daftar kepada kami. Tahun baru ini terbagi menjadi 2, hari Kamis tanggal 31 jam 6 sore. Ya, kuotanya hanya 100 sampai 110 atau 125. Lebih dari itu saya geser ke pagi. Ya, jadi yang pagi tanggal 1 bulan 1 2001 jam 6 pagi. 2001, maaf. Tanggal 1 bulan 1 2021 jam 6 pagi. Ya, jadi 2021. Nah, ya, bukan 21 ya. 2021 saya ngambil belakangnya aja. 2021 ya, jam 6 pagi. Jadi saudara cepat daftar.
Sudah ada yang daftar sekitar yang pagi, yang tanggal 31 sekitar 75. Ayo cepet-cepetan. Kemudian yang tanggal 1 sudah ada 40 kalau nggak salah. Jadi cepat saudara daftar supaya kami bisa tahu dan membagi kuota, ya, supaya tidak berdesakan. Dan sekali lagi kami mohon maaf, tidak membawa tamu dari luar kota ataupun saudara. Saudara, saya himbau untuk bisa ngomong, ya, mengatakan, ya, berbicara. Maaf, kami tidak bisa ngajak, meskipun saudara, ya. Maaf, ini untuk intern kita. Jadi ibadah hanya untuk jemaat. Kalau mau ikut bisa ikut lewat Instagram, Facebook, dan YouTube. Itu siaran langsung, ya. Saudara bisa ikuti. Begitupun saudara, kalau saudara datang tanggal 25, 24 kan tidak datang. Ya, saudara bisa ikuti di media itu. Begitupun sebaliknya, yang tanggal 24 datang, 25 enggak datang, ikuti. Jadi sesuai dengan daftar kehadiran. Jadi itu saja sekilas info supaya kita sama-sama menyadari. Sekali lagi mohon maaf atas nama panitia, ya, kalau banyak aturan. Semuanya demi kelancaran dan kenyamanan kita beribadah. Ada lagi nanti menyusul lewat WA. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Rin. Tetap jaga jarak waktu persembahan. Kita akan berikan persembahan, kita masuk dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Kau sediakan untuk kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberi, kami tahu apa yang kami tabur Tuhan, Tuhan menyediakan tuaian yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, dalam nama Yesus kami akan memberi. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, karena tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kembali kita masuk dalam doa. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu memelihara kami dari ibadah sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh menerima janji-janji-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya, kami akan memegang kebenaran firman-Mu, bahwa Kau menjawab setiap doa kami, memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kami, dan memberi penghiburan Allah Roh Kudus yang menyertai senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami akhiri
ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.